Baik, ketemu lagi dengan saya, Ignatius Aryono. Kali ini kita akan melanjutkan membahas materi manajemen operasi. Di sini yang saya tampilkan adalah The Heritage of Operations Management. Ini menunjukkan lini waktu, lini masa atau timeline perkembangan manajemen operasi dari awal hingga sekarang. Nah, kalau diperhatikan di sini, perkembangan dari manajemen operasi itu terbagi menjadi beberapa periode dan tiap periode itu menunjukkan fokusnya masing-masing. Misalnya di periode yang awal terkait dengan early concept ya, pada tahun 1776 ini sampai dengan 1980 di sini dituliskan bahwa pada masa itu fokus dari manajemen operasi itu adalah cost yang menjadi fokusnya. Maka kemudian di sana muncul misalnya konsep labor specialization ya dari Charles Babbage itu. Kemudian ada standardized parts. Kemudian muncul Gantt chart. Ini diagram yang biasanya kita gunakan untuk membuat penjadwalan. Kemudian ada process analysis, weighing theory, moving assembly line, statistical sampling. Kemudian ada EOQ. EOQ ini yang teman-teman akuntansi biasanya bahas di materi akuntansi biaya, kemudian di penganggaran juga sedikit ada dibahas itu mengenai jumlah yang harus dipesan ketika kita bicara tentang sediaan barang dagangan atau sediaan bahan baku. Kemudian ada per chart. Ya, per chart ini sebenarnya fungsinya hampir mirip dengan Gantt chart, tetapi kalau per chart ini menunjukkan kaitan antar aktivitasnya. Jadi misalnya aktivitas 1 itu sebagai aktivitas awal, kemudian nanti setelah aktivitas awal itu selesai, dilanjutkan ke aktivitas yang kedua. Nah, itu nanti akan terlihat dengan jelas kaitannya kalau kita membuat penjadwalan atau scheduling menggunakan per chart. Kemudian ada juga material requirements planning, ya, konsep di mana perusahaan itu harus membuat perencanaan tertentu ketika bicara bahan baku untuk proses produksi, ya, atau juga untuk sediaan sebenarnya bisa. Nah, kemudian di era 1980 sampai dengan 1995, manajemen operasi menjadi berkembang. Ya, fokusnya tidak lagi pada cost, tetapi pada kualitas. Maka misalnya di sana mulai muncul konsep just in time. Ini teman-teman akuntansi juga sangat familiar ya, yaitu ketika barang diproduksi ketika akan dipesan pada saat itu misalnya. Kemudian ada computer aided design. Ini teknik perancangan produk berbantuan komputer. Ya, jadi kalau teman-teman pernah mendengar misalnya software AutoCAD, nah itu salah satu contoh perangkat lunak atau software untuk mendesain produk berbasis komputer. Ya, karena fokusnya kualitas, maka ketika melakukan pendesainan atau perancangan produk dengan bantuan komputer, harapannya kualitas produk yang dihasilkan nanti akan menjadi lebih baik karena lebih presisi dan lain sebagainya. Kemudian ada electronic data interchange. Ini teman-teman akan banyak bahas nanti di materi sistem informasi akuntansi. Bagaimana pertukaran data itu dilakukan oleh perusahaan secara elektronik tentu saja ketika ada perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis atau misalnya juga perusahaan itu bertransaksi dengan pihak bank dan lain sebagainya. Jadi ketika ada pembayaran, ada pertukaran data di sana, semuanya dilakukan secara elektronik. Kemudian ada total quality management. Ini berkaitan dengan pengendalian mutu dari produk yang dihasilkan karena fokusnya kualitas. Kemudian voltage award, empowerment, dan Kanban. Nah, beranjak ke periode berikutnya, tahun 1995 sampai dengan 2005, nah, manajemen operasi fokusnya berganti lagi kepada konsep customization. Jadi customization di sini sebenarnya sudah semakin mendekati
terkait dengan teknologi yang digunakan. Ya. Karena dalam konsep customization ini intinya perusahaan itu bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, maka kemudian di sini muncul beberapa konsep baru. Internet itu muncul memang sekitar tahun 90-an. Kalau teman-teman baca sejarah internet kan awalnya digunakan oleh militer itu 95, sekitar 95 memang baru muncul internet. Seiring berjalannya waktu, ketika internet muncul, maka muncul juga konsep e-commerce ya. Nah, transaksi perdagangan secara elektronik, dan sekarang e-commerce ini juga makin banyak dilakukan. Kemudian muncul juga enterprise resource planning. Ini suatu konsep di mana perusahaan itu bisa mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnisnya, ya, diintegrasikan dalam satu aplikasi, dalam satu sistem, sehingga dapat dipantau seluruh kegiatannya, dan harapannya semua aktivitas dalam perusahaan itu bisa dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Kemudian ada ISO, International Quality Standard. Ini teman-teman tentu kalau yang paling sering didengar misalnya ISO ISO 9001, 14001, dan lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan standar-standar mutu bertaraf internasional atau lingkupnya internasional. Ya. Kemudian ada Finite Scheduling, SCM, Supply Chain Management. Ini terkait dengan rantai pasokan, bagaimana perusahaan dapat mengelola rantai pasokannya dengan baik. Kemudian ada Mass Customization, Build to Order, dan terakhir ada RFID, Radio Frequency Identification. Konsep RFID ini nanti juga akan banyak teman-teman temui di konteks sistem informasi. Nanti kita akan bicara banyak. Sebenarnya kalau teman-teman mengambil mata kuliah SIA tentang RFID ini ya, ini suatu teknologi atau aplikasi untuk melakukan identifikasi atas barang tetapi berbasis frekuensi radio sesuai dengan namanya. Ini sebenarnya pengembangan dari barcode. Jadi kalau barcode itu kan yang garis-garis itu hitam putih yang teman-teman sering temui, yaitu kan mewakili kode tertentu di mana kode itu nanti merepresentasikan barang atau apa yang kita input dalam kode tersebut. Nah, kalau sekarang menggunakan RFID ini berarti tidak, sebenarnya hampir mirip dengan barcode, tetapi bedanya kalau menggunakan frekuensi radio identification seperti ini, maka nanti cara kerjanya menggunakan semacam tag. Ya. Jadi nanti ada tagnya yang ditempelkan di barangnya, kemudian nanti ada receivernya, nah nanti tinggal kita scan menggunakan RFID. Kemudian periode yang sekarang 2005 sampai dengan 2020 fokusnya juga sudah bergeser lagi, yaitu fokusnya globalisasi. Nah, tentu karena kita paham bahwa di sini kan sudah muncul internet, artinya ketika internet itu ada, maka aktivitas yang cakupannya global itu semakin mudah untuk dilakukan. Maka akhirnya fokusnya bergeser ke globalisasi, maka ada global supply chain. Jadi kalau di sini ada konsep supply chain berarti bagaimana perusahaan bisa mengelola rantai pasokan barang atau bahan baku dari pemasok bisa sampai ke perusahaan. Nah, kalau sekarang supply chain juga berkembang seiring perkembangan teknologi internet, maka ada global supply chain. Jadi ya kita bisa membeli bahan baku atau barang dari negara lain kan gitu. Kemudian ada growth of transnational organizations, ya, jadi organisasi-organisasi yang lintas negara itu juga semakin banyak. Teman-teman juga bisa melihat banyak contohnya yang sekarang mulai muncul. Misalnya beberapa negara mengadakan kerjasama jadi satu, semacam G8, G20, dan lain sebagainya. Kemudian ada konsep instant communication, sustainability, dan tidak lupa di sini juga ada ethics in a global workforce, karena sekarang kalau kita bicara tentang konsep tenaga kerja itu bisa lintas negara juga. Dan yang terakhir, logistik. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata manajemen operasi itu telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dari tahun 1700-an sampai dengan 2020. Dan dari rentang waktu yang panjang ini, perkembangannya sudah sangat terlihat ya di sini. Bisa dari konsep yang semakin berkembang atau juga dari fokus-fokusnya yang senantiasa bergeser. Karena
Misalnya kalau di awal tentu fokusnya cost dulu kan gitu toh, gimana biar perusahaan itu costnya bisa efisien kan itu. Kemudian costnya sudah beres, masuk ke kualitas, masuk ke customization, kemudian globalisasi. Nah itu sejarah mengenai manajemen operasi, nanti silakan dibaca dari referensi yang lain karena di sini banyak istilah-istilah atau konsep-konsep keilmuan gitu ya. Nanti tentu referensi pendukungnya banyak. Nah, berikutnya kita mau bicara tentang operations for goods and services. Ini kalau di bukunya Heiser masuk di halaman 11. Nah, oke, nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca di buku masing-masing, tetapi di sini yang mau saya sampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama, manufacturers produce a tangible product while service products are often intangible. Jadi ketika kita bicara aktivitas operasi untuk proses manufaktur atau proses produksi, maka biasanya perusahaan-perusahaan manufaktur itu akan menghasilkan barang yang berwujud. Tangible product itu barang berwujud. Nah, di sisi yang lain, kita mengenal ada yang namanya perusahaan jasa. Nah, Heiser di awal kemarin sudah menekankan bahwa sebenarnya perusahaan jasa itu juga termasuk perusahaan yang menghasilkan sesuatu, tetapi di sini yang dihasilkan bukan produk tapi jasanya. Maka di sini kemudian dia mengatakan untuk perusahaan jasa, ya, produk yang dihasilkan itu biasanya bersifat intangible atau tidak berwujud. Nah, nanti akan kita lihat nih contohnya. Intangible product dan tangible product. Nah, kemudian poin yang kedua, karena Heiser sudah mengemukakan bahwa perusahaan jasa itu juga sebenarnya memproduksi sesuatu ya, yang tidak terlihat, tidak berwujud, yang intangible, maka kemudian di poin yang kedua ini disebutkan bahwa ada banyak produk yang sebenarnya merupakan kombinasi dari barang dan jasa. Sehingga di sini kalimat berikutnya, which complicates the definition of a service, yang pada akhirnya produk yang seperti ini, kombinasi antara tangible dan intangible, kombinasi antara barang dan jasa itu kemudian malah memperumit definisi dari jasa itu sendiri. Sementara itu kita diingatkan di sini bahwa definisi dari jasa adalah economic activities that typically produce an intangible product. Aktivitas-aktivitas ekonomik yang menghasilkan produk-produk yang tidak berwujud. Contohnya pendidikan. Kalau teman-teman jadi mahasiswa, ikut kuliah di kampus, ya kan, atau dulu pernah sekolah, kan itu masuk dalam bidang pendidikan nih. Nah, pendidikan ini kan masuk perusahaan jasa sebenarnya, universitasnya, sekolah-sekolahnya kan gitu toh. Nah, kalau ditanya pendidikan itu wujudnya apa, itu kan tidak terlihat. Ya, jasa itu kadang wujudnya tidak terlihat. Tetapi ada proses produksi di sana. Bagaimana proses produksinya? Ya, seperti misalnya teman-teman yang tadinya lulus dari SMA, ya, masuk kuliah, maba, semester baru, kemudian menjalani serangkaian aktivitas di kampus sampai dengan lulus. Nah, di situ kan ada proses produksinya, menghasilkan output alumni. Ya. Jadi ada input, ada prosesnya, ada outputnya. Maka kemudian menjadi semakin logis, semakin bisa kita pahami ketika Heiser mengatakan ya sebenarnya perusahaan jasa itu juga memproduksi sesuatu, universitas itu juga memproduksi sesuatu misalnya. Ya, institusi pendidikan itu menghasilkan sesuatu. Menghasilkan pendidikan yang tidak terlihat. Ya, bagaimana ketika ilmu itu diberikan dan lain sebagainya. Nah, itu yang hal-hal yang tidak terlihat sebenarnya. Kemudian entertainment, hiburan itu juga intangible product kan. Loh Pak, tapi TV-nya kan kelihatan ya. Itu kan TV-nya itu hasil dari produksi manufaktur barangnya. Ya. Tetapi bagaimana proses sampai akhirnya jadi suatu siaran. Nah itu loh yang kadang ada hal-hal yang intangible sifatnya. Maka tadi sudah disebutkan di sini ketika ada kombinasi seperti itu pada akhirnya membuat definisi services itu menjadi semakin rumit lah istilahnya. Nah, maka di sini ada contohnya untuk memperjelas teman-teman semua.
Differences between goods and services. Jadi perbedaan antara barang dan jasa. Ini ada beberapa karakter. Misalnya, kalau karakternya produk dari jasa itu intangible, ini karakter utama ya. Sementara kalau barangnya itu berwujud atau tangible kalau barang. Contoh misalnya ketika kita bicara tentang maskapai penerbangan. Kan maskapai penerbangan ini sebenarnya jasa yang industri transportasi kan gitu ya. Jasanya dalam bentuk apa? Ya ketika kita menjadi penumpang di pesawat, menjadi penumpang di pesawat atau alat transportasi tertentu, nah itu jasa sebenarnya. Itu kan tidak terlihat. Kita tidak bicara pesawatnya, tidak bicara bisnya. Dan lupa lah itu ada kursinya. Nah ya kursi itulah goods-nya kan gitu. Tetapi ketika kita bisa berada di pesawat itu intangible. Nah itu layanannya. Maka kalau tadi saya kaitkan dengan edukasi, bukan berarti mahasiswa itu barang hasil produksi kan gitu kan. Tetapi proses pendidikannya itulah yang tidak terlihat, itulah yang intangible. Nah, itu jasa yang muncul di sana. Kemudian karakteristik yang kedua, produce and consume simultaneously. Beauty salon produces haircut that is consumed as it is produced. Jadi biasanya karakteristik yang kedua kalau untuk services itu atau jasa itu konteksnya adalah jasa itu akan diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Maka di sini contohnya ketika kalian ke salon nih misalnya, ya kan, ditanya mau ngapain misalnya, mau potong rambut atau di sini kalau contohnya ya potong rambut lah ya. Aktivitas potong rambut itu, ya, proses pemotongan rambutnya, proses produksinya dalam tanda kutip ini, ya, itu kan terjadi pada saat itu. Dan saat itu juga dikonsumsi kan gitu ya. Kan nggak mungkin, Mas, saya mau potong rambut ya, buat kapan? Buat besok. Nah kan nggak bisa. Hari itu juga kan kamu potong rambut, kita potong rambutnya kan gitu ya. Nah itu konsep yang mengatakan bahwa karakteristik dari services adalah diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Kalau barang di sisi yang lain, nah itu kan bisa kapanpun dipakai. Maka di sini contohnya kalau konteksnya sama-sama salon, ya, kalau untuk barang, product can usually be kept in inventory. Barangnya salon itu bisa disimpan, bisa dipakai kapanpun. Misalnya, mereka pasti punya yang namanya sampo, goods nih, ya kan. Goods ini kan bisa dipakai kapanpun. Tetapi kalau jasanya itu kan harus dikonsumsi saat itu juga. Nah itu bedanya yang kedua. Semoga bisa dipahami. Ya. Di pendidikan kan juga sama kan, nggak bisa mahasiswa datang ke saya, Pak, saya mau belajar SIA. Oh iya, ketemu di kelas ya nanti. Nggak bisa Pak, saya maunya tahun depan lah kan nggak bisa juga. Wong kelasnya sekarang kan gitu tuh. Kemudian karakteristik yang ketiga misalnya kalau services itu unik nih sifatnya. Sementara kalau goods itu sifatnya massal. Nah, artinya kalau unik itu berarti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya di sini tertulis your investment and medical care are unique. Ketika saya atau kita melakukan investasi pada produk tertentu atau kita melakukan pemeriksaan kesehatan itu kan kadang sifatnya unik ya. Saya cek kolesterol, istri saya belum tentu juga cek kolesterol, kalian juga belum tentu cek kolesterol di saat yang sama kan gitu toh. Ada juga yang mungkin ada kebutuhan lain terkait medis, investasi juga bisa berbeda-beda, ada yang investasi di emas dan lain sebagainya. Nah, ini sifatnya unik. Sementara kalau goods itu biasanya barangnya massal. Ya. Similar products produce. Jadi barang yang dihasilkan itu barang yang sama. Misalnya di sini kalau dicontohkan iPod ya, ketika Apple bikin iPod ya bikin banyak kan gitu tuh. Ya. Dengan fungsi yang sama juga. Kemudian untuk services karakteristik berikutnya adalah high cost customer interaction. Ya, ini terkait dengan kalau yang keempat ini sebenarnya benang merahnya adalah bagaimana keterlibatan customer kita sebagai pelanggan dalam proses produksinya. Kalau di konteks services atau jasa, interaksi customer itu tinggi. Ya, maka di sini ditambahkan penjelasan often what the customer is paying for. Ya, contohnya misalnya
saya membayar biaya tertentu untuk jasa konsultasi medis. Ya, saya membayar sesuai dengan apa yang saya inginkan, konsultasinya mau apa kan gitu. Ya, interaksinya sangat tinggi di situ. Tetapi kalau dalam konteksnya barang, goods ya, itu bahkan bisa disebut keterlibatan kita dalam produksi itu bisa dikatakan sangat terbatas atau mungkin juga nggak ada, itu bisa terbatas karena ya tetap bisa ada keterlibatan customer dalam proses produksi. Itu misalnya kalau kalian mau memesan barang yang diproduksi secara khusus, customization tadi, nah itu beda, itu bisa ada keterlibatan customer di situ. Tetapi yang perlu diingat, pembuatan barang, pemanufakturan, proses produksi barang yang khusus itu sangat terbatas juga jumlahnya. Karena mayoritas perusahaan manufaktur itu ketika menghasilkan barang, yang menghasilkan barang yang massal. Ya, contoh misalnya kalau mobil, kita sekarang melihat merek-merek yang banyak dipakai gitu ya. Bahkan dulu sampai ada istilah merek mobil sejuta umat, Xenia dan kawan-kawannya. Apa kita bisa minta tolong saya dibuatkan Xenia secara khusus dong ke Toyotanya? Kan nggak bisa, karena itu produk massal mereka. Tahu-tahu barangnya ada dan kita gunakan. Nah kan gitu. Ya, jadi di satu sisi bagian services itu interaksi pelanggannya sangat tinggi, tetapi di sisi yang lain kalau untuk goods, untuk barang yang berwujud sifatnya, itu customer bisa terlibat dalam produksinya, tetapi sangat terbatas sekali lingkupnya. Kemudian inconsistent product definition. Sementara kalau yang satunya produknya standar. Nah, jadi di sini kriteria yang berikutnya, kalau kita bicara jasa, ini ada hal yang bisa disebut tidak konsisten ya dengan produknya. Maka di sini contohnya adalah asuransi mobil, ya kan. Asuransi mobil itu kan tidak akan berlaku sama untuk semua jenis mobil, untuk semua mobil yang dibuat pada tahun tertentu, atau untuk semua umur mobil. Akan beda-beda kan gitu ya. Contoh misalnya saya kemana-mana pakai Toyota Kijang tahun 94 nih. Ya itu sudah nggak bisa diasuransikan lagi kan gitu kan. Udah terlalu tua umurnya. Beda dengan mobil-mobil yang zaman sekarang misalnya. Sementara di sisi yang lain kalau kita bicara goods, itu produknya standar. iPhone sama semua ya. Konsisten itu dengan produk definisinya karena standar itu tadi. Kemudian di sini disebutkan terkait dengan apakah memungkinkan untuk diotomatisasi atau tidak. Nah, ini ya yang kriteria berikutnya ya. Kalau untuk services disebutkan di sini, biasanya services ini produknya berbasis pengetahuan, maka akan sangat sulit di automate, sangat sulit diotomatisasikan. Contohnya hukum, edukasi, services. Meskipun lupa, tapi kan sekarang ada sistem komputer yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan misalnya. Ya benar, ya kan? Ada istilah telemedicine, ya kan? Kemudian sekarang kalau kalian belajar pun bisa secara online menggunakan aplikasi tertentu. Tetapi kan itu tidak full otomatis. Karena kalau sesuatu yang berbasis pengetahuan, ya, meskipun sekarang ada artificial intelligence yang katanya kecerdasannya itu menyamai manusia, tetapi yang lebih baik adalah daya tahannya. Sesuatu yang sifatnya berbasis pengetahuan itu kalau bagi saya tetap tidak akan bisa full terotomatisasi karena ada unsur-unsur judgement humanis di sana yang masih harus diperlukan. Contoh gini, kalau misalnya saya kadang membayangkan dalam konsep peradilan, pengadilan, bisa nggak sih hakim itu nanti digantikan robot? Secara konsep bisa. Ada robot yang sudah didesain dengan bahasa program tertentu, tinggal dimasukkan kalau kesalahan dia seperti ini, maka hukumannya sekian. Ya kan kalau bahasa program pakai seperti itu. Ya, if, else, if, then kan gitu kan. Nah, tetapi masalah akan muncul ketika misalnya, oh ternyata dia mencuri karena dia lapar, nggak bisa makan. Nah, ini kan robot nggak bisa paham sampai ke sana. Judgment humanisnya kan nggak ada.
Tetapi hakim mungkin akan bisa menggunakan judgment tertentu. Sama-sama manusia kan gitu kan. Nah ini yang bagi saya, refleksi saya bahwa hal-hal yang berbasis pengetahuan ini tetap bisa diotomatisasi, tetapi tidak bisa sepenuhnya akan terotomatisasi. Maka di sini disebutkan are hard to automate. Sementara di sisi yang lain, kalau barangnya itu sifatnya tangible, diotomatisasi itu gampang sekali. Contoh yang paling dekat, yang paling sering kita ikuti perkembangannya sekarang nih, mobil yang tanpa sopir. Meskipun kadang saya juga nggak tahu nih, kalau saya naik mobil yang tanpa sopir, terus saya ngobrol sama siapa. Udah ada jawabannya sih, ngobrol sama robotnya itu. Bahkan berarti saya ngobrol sama mesin ini kan. Tetapi dari perkembangannya kita melihat bahwa mobil itu sekarang bisa juga dikendarai secara otomatis tanpa adanya sopir. Itu yang berkali-kali sudah diuji cobakan gitu ya. Nah itu bedanya. Jadi services products, intangible products itu berbasis pengetahuan biasanya, maka akan sulit diotomatisasi. Sementara kalau tangible products itu akan mudah diotomatisasi. Kemudian kategori berikutnya, jasa itu bisa dilakukan dimanapun ya, service dispersed, bisa dimanapun menyebar gitu kan. Jasa itu bisa terjadi di retail store, bisa di di kantor-kantor tertentu, atau juga bisa via internet. Tetapi kalau barang yang tangible itu proses produksinya pasti di pabrik, fixed facility. Sementara kalau layanan jasa itu, jasanya itu bisa diproduksi dalam tanda kutip ya, bisa diproduksi dimanapun. Kita mau konsultasi dengan kantor konsultan berbasis internet, lewat internet kan juga bisa. Tetap ada proses produksi di sana. Ya. Jadi disitulah konsepnya servisnya disperse. Bisa dengan cara apapun menyebar pokoknya. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kualitas. Perbedaannya adalah di sini disebutkan, kalau menurut Heiser ini, untuk services product itu quality may be hard to evaluate. Bisa dievaluasi, tetapi mungkin agak lebih sulit daripada melakukan evaluasi kualitas produk yang tangible. Consulting, education, medical services kan gitu ya. Maka contoh yang paling gampang ya pendidikan lah. Bagaimana sih caranya mengukur bahwa proses pendidikan itu sudah baik? Ya memang bisa dijawab dengan, oh ya misalnya kalau universitas diukurnya dengan lulusan mahasiswa IPK-nya di atas 3, lulusnya tepat waktu. Nah itu salah satu cara untuk mengukur sebenarnya. Tetapi kan tetap ini mungkin agak sulit juga untuk dilakukan karena banyak faktor-faktor yang lain sebenarnya. Nah, di sini saya mengatakan hard to evaluate, bukan berarti tidak bisa dievaluasi. Bisa, tetapi lebih sulit daripada yang tangible. Kenapa? Karena kalau yang tangible, biasanya langsung bisa kita ketahui. Misalnya, kalian beli handphone, kualitasnya bagus atau tidak, itu kan langsung kelihatan. Kita pakai kendaraan, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, kualitasnya bisa langsung dicek dengan mudah. Bahkan sebelum barang-barang itu dijual ke konsumen, sudah melalui proses pengecekan kualitas dulu kan gitu kan. Kemudian berkaitan dengan residual value. Kalau untuk jasa ini konsepnya reselling is unusual. Menjelaskannya yang enak gimana ya. Jadi istilahnya gini. Contoh biar lebih gampang kita ke yang goods dulu ya, yang tangible ya. Tangible products often has some residual value. Barang-barang yang kita pakai ini, handphone, ya, itu punya nilai residunya, ada nilai sisanya. Artinya apa? Bisa jadi nanti setelah periode tertentu, barang ini memang sudah tidak ada harganya lagi, tidak ada nilainya lagi, karena sudah melewati masa depresiasi, masa depresiasinya sudah lewat, masa umur ekonomisnya lewat ya, karena ada depresiasi dan lain sebagainya, akhirnya nilainya menjadi semakin berkurang dan habis. Nah itu konsepnya, kalau untuk barang yang tangible. Nah yang intangible,
Misalnya gini, kalau kita nonton konser musik nih. Konser musik ini tentu akan ada nilai-nilai tertentu yang bisa kita dapatkan. Tetapi kan nilainya itu tidak se-eksplisit barang. Ya kan? Nah, kemudian kalaupun barang ini mau kita jual, ya, kita jual lagi, kan masih bisa. Ya, wah saya udah nggak mau pakai lah, mau saya ganti, saya jual aja. Itu masih bisa kalau tangible. Nah, intangible kan nggak bisa. Konsep itu nggak ada di sana. Nah, itu bedanya untuk poin yang terakhir ini. Ya, maka disebutkan di sana reselling is unusual. Ya, nggak bisa kita meresell jasa itu. Tapi kalau produk ini saya jual lagi itu masih bisa. Nah, itu konsepnya. Oke, semoga bisa dipahami perbedaan antara goods and services. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang produktivitas. Ya, ini. Definisinya ini, produktivitas itu adalah rasio output dibagi dengan inputnya. Maka kemarin kalau di awal, salah satu tujuan pembelajarannya adalah untuk membedakan antara produksi dan produktivitas. Ya, kalau produksi itu kan berarti menghasilkan barang dari bahan mentah diolah menjadi barang jadi. Sementara kalau yang namanya produktivitas itu rasio. Rasio apa? Outputnya. Output itu berarti yang dihasilkan, bisa barang atau jasa, dibagi dengan inputnya, yaitu sumber daya yang dipakai. Misalnya tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya. Itu produktivitas. Nah, kalau bicara tentang produktivitas terkait dengan apa yang dilakukan oleh manajer operasi, maka di sini disebutkan the operations manager's job is to enhance this ratio. Jadi kalau kalian menjadi manajer operasional, ya salah satu tugas kalian adalah bagaimana bisa meningkatkan rasio produktivitas ini. Kenapa? Karena di sini disebutkan produktivitas yang tinggi itu berarti efisiensinya tinggi. Semakin meningkat produktivitas, maka efisiensi perusahaan itu juga semakin meningkat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Apa sih bedanya dengan produksi? Production is the making of goods and services. Ya, jadi kalau produktivitas itu rasio antara barang dan jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa itu, di sisi yang lain produksi adalah aktivitas membuat barang, menghasilkan barang atau jasa. Nah, maka di sini kemudian disebutkan high production may imply only that more people are working and that employment level are high. Jadi ketika kita bicara tentang aktivitas produksi, itu intinya adalah ada orang yang bekerja, ada karyawan yang bekerja, dan tingkat employment-nya tinggi. Ya. Nah, apakah kalau produksi tinggi berarti produktivitasnya tinggi? Belum tentu. Maka di sini disebutkan high production does not imply high productivity. Produksi yang tinggi itu hanya menunjukkan bahwa tingkat penganggurannya rendah, tingkat kinerja, bukan kinerja, tingkat employment-nya tinggi, tetapi belum tentu produktivitasnya tinggi. Nah, itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Nah, bagaimana cara melakukan penghitungan produktivitas? Rumus utamanya ini sebenarnya. Jadi, salah satu cara atau cara untuk mengukur produktivitas rumusnya adalah output dibagi dengan input. Kan tadi sebenarnya dari definisi juga sudah terlihat ya. Unit yang dihasilkan dibagi dengan jumlah input yang dipakai untuk menghasilkan unit tersebut, itu produktivitas. Nah, di dalam konsep ini, productivity challenge ini, terutama di halaman 14, teman-teman akan melihat di sana bahwa ketika kita akan menghitung produktivitas itu ada dua
dua pengukuran yang bisa dipakai. Yang pertama, single factor productivity. Kemudian yang kedua, multi factor productivity. Kemarin ada yang bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan single factor productivity kan gitu ya. Intinya single factor productivity itu berarti hanya satu sumber daya yang kita masukkan dalam penghitungan produktivitas. Sementara kalau multi-factor productivity itu berarti input yang kita gunakan untuk penghitungan produktivitas adalah semua input yang ada. Maka di sini contohnya kalau yang single factor nih ya, menghitung single factor productivity berdasarkan jam kerja karyawan. Nah ini kan satu doang nih faktornya nih, yang di bawah nih, ya inputnya cuma satu. Maka ketika barang yang dihasilkan sebesar 1000 dan ternyata jam kerja karyawannya itu adalah 250 jam kerja, maka kita bisa mengatakan berdasarkan penghitungan ini, maka tingkat produktivitasnya adalah 4 unit per jam kerja karyawan. Pak, bisa nggak single factor pakai yang lain selain jam kerja? Bisa aja. Kalian misalnya bisa menghitung produktivitas berdasarkan modal yang dipakai misalnya. Atau berdasarkan listrik yang digunakan. Bisa, macam-macam. Tetapi intinya single factor itu hanya satu sumber input yang dipakai. Nah, kalau yang multifaktor semuanya, maka di sini untuk contohnya productivity, ya, output dibagi dengan labor, ditambah material, ditambah energi, ditambah capital, ditambah lain-lain. Jadi semua sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa itu dimasukkan dalam penghitungan. Nah, maka di bagian example 2 ini sudah diberikan contoh Collins Title Insurance ya. Collins Title Insurance wants to evaluate its labor and multi-factor productivity with a new computerized title search system. Jadi ceritanya perusahaan asuransi ini ingin mengevaluasi produktivitasnya dengan dua cara. Yang pertama, di sini sudah ada clue-nya, single factor menggunakan input labor, tenaga kerja, kemudian menghitung juga multi-factor productivity. The company has a staff of 4, it's working 8 hours per day. Ya, perusahaan itu punya 4 karyawan, masing-masing karyawan bekerja 8 jam per hari. Ya. Cost untuk gajinya itu $640 per hari, biaya overhead-nya $400 per hari. Nah, kemudian perusahaan itu bisa menghasilkan ini output ya, ini input, ini output, bisa menghasilkan 8 perjanjian setiap harinya. Ya, ini outputnya. Nah, kalau menggunakan computerized bisa menghasilkan sampai dengan 14 perjanjian per harinya. Ya. Kemudian overhead expenses-nya sama, $800 per hari ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka, jadi konsepnya tadi akan ada dua sistem ya, sistem yang baru dan sistem yang lama. Sistem yang lama itu menggunakan staff, sistem yang baru itu menggunakan komputer, kan itu ceritanya. Nah, kalau untuk menggunakan sistem yang lama, itu bisa menghasilkan outputnya 8 perjanjian per hari, 8 titles per day. Jam kerjanya 32, itu dari sini. Ada 4 karyawan, setiap karyawan bekerja 8 jam per hari, berarti 32 jam kerja. Artinya, ketika menghitung produktivitas dengan sistem yang lama dengan menggunakan karyawan, maka 8 dibagi 32, 0,25 title per jam kerja. Itu produktivitas dari sistem yang lama dengan menggunakan input tenaga kerja. Nah, bagaimana kalau menggunakan sistem yang baru dengan input yang sama? Kalau menggunakan sistem yang baru, maka title-nya itu 14, ya, yang bisa dihasilkan 14 dibagi 32, maka hasilnya adalah 0,4375 titles per jam kerja. Nah, maka di sini kalau kita bandingkan ada keterangan di bawahnya ya. Untuk labor productivity itu akan ada peningkatan dari 0,25 hingga ke 0,4. Artinya ketika menggunakan sistem yang baru, ketika menggunakan sistem yang terkomputerisasi, maka
produktivitas tenaga kerja itu akan meningkat sebesar 75%. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menghitung produktivitas dengan multifaktor. Tadi kan ingat ya, multifaktor itu berarti semua input, semua resources itu dihitung. Nah, maka di sini kita masukkan semuanya. Kita mulai mencoba menghitung yang pertama ini, produktivitas multifaktor dengan sistem yang lama, itu berarti menggunakan karyawan tadi ya. Outputnya tetap sama dengan penghitungan di atasnya, 8 titles per day. Nah, yang berbeda sekarang yang bagian bawah nih, inputnya. Kita kembali ke soalnya. Di sini disebutkan payroll cost. Ini untuk sistem yang lama ya. Payroll cost-nya 640, overhead expense-nya 400. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, maka untuk sistem yang lama, jumlah resources yang dipakai untuk menghasilkan produknya sebanyak $1040. Nah, kemudian 8 kita bagi dengan 1040, hasilnya 0,0077. Nah, titles per dollar. Jadi di sini multifaktornya ini cost yang dipakai ya. Kemudian untuk sistem yang baru, outputnya sama, 14 titles per day. Nah, kita kembali ke soalnya. Untuk resources yang digunakan, payroll cost-nya tetap sama, 640, karena tetap ada dengan computerized tetap ada karyawannya kan gitu ya sebenarnya. Maka expenses untuk payroll-nya sama 640, yang berbeda adalah ini overhead-nya dari 400 jadi 800 untuk sistem yang baru. Maka setelah dihitung 14 dibagi 1440 ketemunya 0,097. Nah, maka kemudian di sini disebutkan ketika menghitung yang multifaktor, produktivitasnya meningkat dari 0,077 menjadi 0,0097 atau meningkat sebesar 26%. Nah, maka di sini ada insight-nya atau apa yang bisa kita ambil dari contoh itu. Yang pertama, both the labor and multifactor, jadi penghitungan produktivitas baik yang single factor tenaga kerja maupun yang multifaktor tadi sama-sama menunjukkan peningkatan produktivitas. Ya. Tetapi kita diingatkan di sini, kalau kita menggunakan single factor dan multifactor, biasanya hasil yang lebih baik itu yang multifactor. Kenapa? Di sini disebutkan multifactor measure provides a better picture of increase because it includes all the costs connected with the increase input. Ya. Penghitungan yang multifaktor itu akan memberikan gambaran hasil yang lebih baik karena semua cost yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa itu semuanya dihitung. Sementara kalau single factor kan kita hanya menghitung tertentu saja. Maka biasanya ketika ada dua jenis pengukuran semacam ini, yang multifaktor yang bisa memberikan gambaran yang lebih baik. Nah, mungkin sampai di situ dulu untuk video kali ini. Sampai ke penghitungan produktivitas. Nanti di video berikutnya kita akan bicara tentang apa sih tantangan dari produktivitas, kemudian variabel untuk meningkatkan produktivitas itu apa saja, dan lain sebagainya. Ya, maka disimak terus, dicek terus untuk akun yang ada di sini, karena nanti pasti akan ada video-video yang terbaru tentang materi mengenai manajemen operasi. Terima kasih.